Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti biasa sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, mari kita awali aktivitas kita untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan, karena di mana sampai hari ini, pagi ini Engkau berikan kami napas kehidupan, Engkau berikan kekuatan yang baru dan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami untuk hari ini Bapa. Bapa di surga, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Untuk itu kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengawali aktivitas kami untuk bersekutu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hamu aka anaha, unang ma hatapta dohot dilata makka holongi, naing ma merhite-hite pabahena dohot hasitongan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman ini kita sering mendengar istilah omdo atau omong doang, atau istilah lainnya besar mulut. Memang banyak sekali manusia saat ini yang kita jumpai hanya pandai berbicara, pandai merangkai kata-kata, akan tetapi apa yang dikatakan tidak dapat dibuktikan dengan perbuatan, sehingga orang lain mencap manusia seperti ini sebagai NATO, no action, talk only. Siapapun orang yang seperti itu sudah pasti akan kehilangan integritas dan jati diri sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata sifat itu sudah ada sejak zaman dulu, sehingga melalui firman ini penulis 1 Yohanes ini memperingatkan setiap orang percaya agar jauh dari kelakuan yang memalukan tersebut. Firman ini mengajak kita supaya kita selaras dengan kata-kata kita yang kita ucapkan dengan perbuatan kita yang kita lakukan. Ucapan tentang mengasihi harus dibuktikan dengan perbuatan mengasihi. Dan jika ditelusuri tentang keadaan orang percaya pada zaman mula-mula, mereka menghadapi penderitaan, penyiksaan, hingga ancaman kematian. Mereka sebelumnya telah menerima ajaran tentang saling mengasihi, dan mereka selalu mengucapkannya sebagai ungkapan iman kepada Tuhan. Untuk itulah mereka diingatkan penulis Yohanes ini supaya jangan hanya ucapan mengasihi yang keluar dari kata-kata mereka, dari mulut mereka, tetapi hendaklah dibuktikan dalam perbuatannya. Mereka harus saling menguatkan, harus saling menolong dan membantu dalam segala hal yang membuat mereka terpuruk.
Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya itulah yang diinginkan Tuhan dari setiap kita orang yang percaya kepadanya. Firman ini mau membimbing dan mengarahkan kita agar membuktikan hal mengasihi sebagai inti dari ajaran Kristus. Adapun ungkapan yang sering kita dengar, lidah memang tak bertulang, karena ucapan yang diolah di lidah dengan sangat mudah mengeluarkan kata-kata secara khusus tentang kasih. Misalnya seorang suami kepada istrinya mengatakan aku mengasihimu, orang tua kepada anak-anak dan sebaliknya mengatakan aku mengasihimu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, hal kasih itu tidak pernah dibuktikan secara tepat. Oleh karena itu melalui firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, marilah kita tidak hanya sekedar mengucap kasih itu dari mulut kita, akan tetapi kita diingatkan kembali, marilah menghidupi kasih itu dengan tindakan dan perbuatan. Hal kasih itu terlebih dahulu harus dipahami melalui ajaran firman Tuhan, sehingga ketika membuktikannya di dalam perbuatan, sudah berada di dalam kebenaran. Karena ada saja perbuatan seolah-olah itu di dalam kasih, ternyata tidak berada di dalam kebenaran. Justru karena itu didorong oleh perasaan yang kebablasan. Itu yang sering terjadi pada pasangan muda-mudi atau pasangan yang berkeluarga. Bapak Ibu Saudara, marilah kita saling memahami hal mengasihi dengan benar dan buktikan di dalam hidup kita, di dalam kebenaran itu sendiri. Marilah kita sesuaikan ucapan, perkataan kita yang keluar dari mulut kita dengan tindakan, perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.